Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Parasela Pangestu Primadiva SEMAK dengan NIDN 10 16 12 9401. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Adiwangsa Jambi. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih sebagai representasi kinerja pengajaran pada video ini adalah Akuntansi Keuangan Menengah 1 atau AKM 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang menjadi pilar penting bagi mahasiswa untuk memahami penyusutan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yang telah terkonvergen dengan IFRS. Bukan hanya itu, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 merupakan pondasi utama dan penentu utama keahlian seorang akuntan profesional. Jika akuntansi dasar mengajarkan cara mencatat, maka akuntansi keuangan menengah 1 mengajarkan logika mendalam di balik pembuatan laporan keuangan yang dipakai oleh perusahaan besar dunia. Adapun capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap serta aset tetap tidak berwujud sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku berbasis IFRS. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen biaya perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi dari berbagai cara perolehan. 2. Mahasiswa mampu menghitung dan menjurnal beban penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun. 3. Mahasiswa mampu menganalisis indikasi penurunan nilai serta menerapkan model revaluasi pada aset tetap. 4. Mahasiswa mampu mendefinisikan karakteristik aset tidak berwujud dan mengukur biaya perolehan awal. 5. Mahasiswa mampu mengevaluasi masa manfaat aset tetap tidak berwujud dan menghitung serta mencatat amortisasi untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas. 6. Mahasiswa mampu membedakan perlakuan akuntansi untuk biaya dalam tahap riset dan tahap pengembangan. Yang terakhir, mahasiswa mampu menyajikan posisi saldo aset tetap dan aset tetap tidak berwujud dalam laporan posisi keuangan secara tepat, serta menyusun catatan atas laporan keuangan yang terkait. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran selama 1 semester ini kami bagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka. Dalam proses pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1 ini, saya menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL dengan kombinasi dua metode, yaitu Interactive Lecture dan Case Method. Interactive Lecture dimaksud di sini adalah metode ceramah yang dimaksud, di mana saya memaparkan aset tetap dan aset tetap tidak berwujud, lalu diselingi dengan pertanyaan pematik kepada mahasiswa untuk menjaga fokus kelas. Sedangkan case method atau pemecahan kasus dimaksud yaitu dalam konteks aset tetap dan aset tetap tidak berwujud adalah pembelajaran berbasis diskusi, pemecahan masalah, karena akuntansi tidak bisa hanya dihafal, melainkan harus menganalisis skenario nyata mengenai perolehan, penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai untuk mengambil keputusan akuntansi yang akurat. Interaksi di luar kelas juga kami fasilitasi menggunakan Learning Management System atau LMS kampus kami, yaitu Google Classroom, serta grup WhatsApp untuk berdiskusi cepat terkait kendala tugas. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dirancang secara transparan dan objektif yang telah saya sampaikan kepada mahasiswa di kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama. Adapun bobot penilaian akhir yang terdiri dari 1. Sikap dan keaktifan 10%, 2. Absensi 10%, 3. Tugas 20%, 4. UTS 30%, dan yang terakhir adalah
Ujian akhir semester atau UAS 30%. Indikator penilaian tidak hanya melihat hasil akhir angka akuntansinya balance atau tidak, tetapi lebih menitik beratkan pada ketepatan logika berpikir mahasiswa dalam memilih standar akuntansi yang sesuai untuk memperlakukan suatu transaksi keuangan. Selanjutnya, mari saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran tatap muka saya di kelas pada materi aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Selamat menyaksikan. Selamat pagi akuntansi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Reguler 1. Yes, sukses. Sekarang belajar apa? Akuntansi. Oke, ini udah masuk ke pertemuan 11, di mana sudah mau puncak mendekati UAS. Berarti kita sudah melewati fase UTS, tugas, sudah dikumpulkan tugas, KLMS ya. Kemudian nanti kalau UAS info dari prodi gimana tanggalnya bisa dilihat kalender akademik. Untuk absen silakan dibuka absennya, lihat di pada masing-masing, kodenya 13, 12, 16. Nah, kemudian hari ini tentang apa? Hari ini tentang aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Oke, tentang aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Nah, saya mau overview dulu. Overview minggu sebelumnya. Tentang apa, Revina? Tentang laporan keuangan, Bu. Laporan keuangan. Oke, laporan keuangan ada berapa? Ada 4. Silakan. Yang pertama laporan mendahului, yang kedua perubahan modal, yang ketiga perubahan derajat skala perubahan modal, yang terakhir arus kas. Oke. Nah, ini ada aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Sepertinya kita sudah, kalau udah masuk ke AKN 1 berarti udah pasti ya kalau aset-asetan itu apa. Nah, sebelum masuk saya mau menjelaskan dulu peta materi yang akan saya sampaikan di minggu ini, di kelas ini. Yang pertama ada 5 topik. Yang pertama ada karakteristik matriks dan perbedaannya apa. Yang kedua komponen biaya dan alokasi biaya. Nah, yang ketiga ada model akuntansi dan depresiasi. Yang keempat ada aset tidak berwujud, yang tadi aset tetap tidak berwujud dan kebijakan R&D. Implementasi contoh di studi kasus. Oke? Di sini aset tetap pasti kita sudah paham yang namanya PSAK. Oke, PSAK apa? PSAK? Pernyataan standar akuntansi keuangan. Oke, di sini ada 2 pilar aset yang berumur panjang. Nah, ada aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap itu diatur di dalam PSAK 16, sedangkan aset tetap tidak berwujud diatur di dalam PSAK 19. Nah, adapun aset tetap, apa itu aset tetap, Made? Harta yang Memiliki fisik yang konkret. Jadi dalam artian kalian yang ada di dalam gedung ini termasuk aset tetap nggak? Gedung ini? Ya. Beda dengan aset tetap tidak berwujud. Apa? Yang dimana dia tidak memiliki fisik, ya kan? Apa contohnya? Goodwill. Oke. Nah, di sini ada 2 perbedaan juga ya mekanisme alokasi biayanya. Kalau di aset tetap dia disebutnya penyusutannya adalah depresiasi. Tapi kalau aset tidak berwujud, dia alokasi biayanya apa? Amortisasi. Nah, jadi tidak boleh terbalik antara amortisasi itu ada di aset tetap, depresiasi itu ada di intangible aset, itu tidak boleh, oke? Kemudian, nah inilah perbedaan dari aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Kalau dilihat dari fisiknya tadi dia nyata, ada ya tanah,
bangunan, terus apa lagi? Kendaraan. Nah, kalau tidak berwujud tadi tidak ada, definisinya tidak ada ya. Nah, ini kalau dilihat dari alokasi biaya tadi udah disebutin, dia depresiasi, penurunan harganya. Nah, kalau amortisasi dia adalah di aset tetap tidak berwujud. Kalau dilihat dari umur manfaatnya, nih ada ketahanan fisik, kemudian ada regulasi hukum. Nah, kemudian di sini ada nilai residu, ketidakpastian, dan ada keteridentifikasian. Kemudian di sini ada masuk ke pengukuran awal atau biaya perolehan. Iya, ada yang tahu nggak biaya perolehan? Silakan Revina. Biaya yang dikeluarkan, semua biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan mesin. Oke, di sini kalau biaya perolehan itu adalah dari seluruh aset tetap maupun aset tak berwujud yang diukur sebesar biaya perolehan mencakup seluruh pengorbanan ekonomis hingga aset siap digunakan sesuai intensi manajemen. Jadi intinya biaya perolehan itu biaya di mana teman-teman atau kalian semua itu membeli di pasar dan itu dikurang sudah dari nilai umur ekonomisnya. Nah, begitu. Kemudian ini ada salah satu contoh kasus, tapi sebenarnya ini sudah dikapitalisasi dari contohnya. Nah, ini ada salah satu PT Mahakarya yang mengakuisisi properti komposit tadi, yang tanah, bangunan, mesin seharga 1.500.000.000 secara tunai. Total nilai wajar mandirinya 1.600.000.000. Alokasi dilakukan secara proporsional berdasarkan nilai wajar relatif. Nah, di sini dia sudah bilang ada tanah, bangunan, dan mesin seharga 1.500.000.000 secara tunai. Jadi kalau secara tunai, apa jurnalnya? Kas di kredit, Bu. Oke, benar ya. Jadi kalau tunai, namanya tunai nggak ada utang, dia adalah kas di kredit. Ini masuk ke model pengukuran. Oke, sepertinya minggu-minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang model biaya sama model revaluasi ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini oke, boleh kita ceki ulang. Model biaya dan model revaluasi. Ini adalah dua model yang ada di aset tetap. Oke, model biaya adalah, silakan baca Bagas. Model biaya. Aset dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai atau impairment. Model ini lebih sederhana dan umum digunakan. Oke, jadi ini ada dua model, ada model biaya dan model revaluasi. Ada yang tahu nggak perbedaan dari kedua model biaya dan model revaluasi? Silakan Feliza. Perbedaannya itu kalau yang dari perhatikan itu adalah di cara mencatatnya, Bu. Jadi cara mencatat ini maksudnya itu di akunnya, Bu. Jadi dua model ini terdapat perbedaannya yaitu di cara Pencatatannya. pencatatan. Oke, ada lagi? Oke, benar. Jadi perbedaan dari kedua model ini, model biaya dan model revaluasi itu adalah dilihat dari pencatatannya. Nah, kalau model revaluasi dia ditambah dengan nilai wajar. Tapi kalau model biaya ini tidak menggunakan nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Nilai yang real. Oke? Nah, itu. Bu. Oke, silakan. Apakah boleh suatu perusahaan memilih salah satu dari dua metode ini? Apakah suatu perusahaan boleh memilih dalam dua metode ini? Gimana, teman-teman? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh ya, jawabannya boleh. Nah, nanti saya memberikan contoh kasus ada di slide terakhir. Nanti saya jelaskan di slide terakhir, oke? Silakan kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, ini ada 3 metode depresiasi. Yang pertama ada garis
Yang kedua ada saldo. Menurut Anda. Yang ketiga, Jumlah. oke. Ada yang tahu dari ketiga perbedaan cara menghitung tiga metode ini? Oke. Cara penghitungan perbedaan dari tiga metode ini terletak dari dia menghitung bebannya. Kalau metode garis lurus, dia bebannya adalah gimana bebannya? Kalau misalkan bulan ini 2.500.000, bulan depan juga 2.500.000, bulan depan juga 2.500.000 gitu ya. Tapi kalau saldo menurun ganda dia gimana? Besar jawab. Oke, kalau jumlah angka tahun menurun? Oke. Tapi pada intinya dari ketiga metode ini dia sama aja untuk di akhir pencatatan. Hasil akhirnya itu sama, cuman dia beda dalam perhitungan beban-beban setiap estimasi bulanannya. Nah, kita masuk ke aset tetap tak berwujud atau aset tak berwujud atau intangible asset. Oke, intangible asset yang dimana sih intangible asset? Kalian sering jajan, iya Feliza? Kalau contoh aset tak berwujud itu Bu, kayak misal kita di industri musik itu ada yang namanya hak cipta. Nah, benar. Itu buku yang kalian baca, buku yang ada di perpustakaan, itu kan mempunyai hak cipta ya kan? Nah, terus kalian duduk di sini itu merupakan intangible asset nggak untuk diri kalian? Benar ya. Intangible asset itu memang tidak ada bisa dipegang, tapi dia berupa karya. Oke? Nah, di sini intangible asset itu dibagi menjadi dua. Ada finite life dan ada indefinite life. Oke? Kalau finite life itu contohnya nih, hak paten, hak cipta, franchise. Kalau indefinite life adalah merek dagang, goodwill, dan lisensi. Tahu nggak dari perbedaan kedua ini apa? Ayo. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ini ada ringkasan perbedaan dari finite life dan indefinite life. Nah, kalau dilihat dari finite life itu batas waktunya jelas dan pasti. Dia kalau indefinite life tadi tidak terbatas atau tidak pasti, yang tadi seperti apa? Goodwill gitu ya. Nah, tadi kalau dilihat dari amortisasi dia dilakukan setiap tahun. Nah, tapi kalau indefinite life tidak boleh diamortisasi. Contohnya tadi goodwill tidak ada dia di amortisasi, benar? Lisensi itu tidak ada di amortisasi. Nah ini juga ada uji penurunan nilai dan pemicu batas lainnya. Silakan dilihat dan dipahami. Nah, kemudian ini tadi masuk ke studi kasus. Di sini saya ada 3 studi kasus. Yang pertama ada Telkom. Ada yang tahu Telkom? Tahu. Nggak ada yang nggak tahu ya PT Telkom. Terus yang kedua ada Microsoft. Tahu Microsoft? Tahu. Yang ketiga ada Astra International. Tahu PT Astra? Tahu. Oke. Nah, oke. Ini tadi ada 3. Ada PT Telkom, ada ada Microsoft, ada Astra International. Nah, Telkom tadi ini adalah 3 perusahaan real yang dimana ini ada perusahaan besar yang adalah dia penggerak ekonomi di dunia. Dalam arti dia banyak menyumbang perekonomian nih di dalam kehidupan ibaratnya kalau kita ya udah di Indonesia lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau Telkom ini dia bisa menggunakan laporan keuangannya menggunakan dua standar ya, 2 standar. Ibaratnya dia bisa menggunakan PSAK 16 dan menggunakan PSAK 19. Benar? Jadi kalau di PSAK 16 dia apa? Bagian yang mana PSAK 16? Nih, contohnya jaringan kabel serat optik. Jadi kan kalau dia PSAK 16 itu aset tetap ya, yang ada wujudnya. Jadi kalau dia menggunakan di laporan keuangannya menggunakan standar PSAK 16, dia adalah di tadi ada kabel, terus ada tiang kali ya. Nah, Telkom ini kan juga banyak nih kerjasama anak-anaknya dengan siapa aja tuh banyak pasti ya. Nah, terus kalau di PSAK 19 dia apa? Itu tadi yang tidak berwujud, ada radio,
ada jaringan. Nah itu ya, boleh di notes dulu perbedaan. Nanti kita cari perbedaannya di akhir perkuliahan ini. Nah ini kalau Microsoft, kalian tahu Microsoft? Kalian pasti menggunakan hari-hari dengan Microsoft? Benar? Ada Microsoft apa aja yang kalian gunakan hari-hari? PowerPoint ya, yang hari-hari kita gunakan, saya paparkan ini. Nah kalau PowerPoint yang Microsoft ini, dia menggunakan PSAK 19. Kenapa? Iya, ibaratnya kita mendownload ya, mendownload aplikasi. Jadi sebenarnya dia tidak menggunakan PSAK 16 karena dia tidak ada wujudnya. Nah, ini beda lagi dengan Astra Internasional. Astra ini sebenarnya banyak, tapi yang saya ambil adalah dia yang mesin otomotif. Jadi kalau mesin otomotif, Astra ini gimana? Menggunakan apa? Aset tetap. Nah, aset tetap. Tapi sekarang banyak kan kalian lihat di jalan, di mana-mana itu sudah ada mobil listrik, ya kan? Gimana itu? Menggunakan keduanya. Jadi ini kalau Astra, ini tadi yang terakhir, contoh kasus ketiga ada PT Astra. Dia tidak menggunakan PSAK 16 dan PSAK 19. Kenapa? Karena PT Astra ini sekarang kalian lihat di jalan-jalan itu banyak mobil listrik, ya kan? Kenapa? Karena pertama mungkin selain permintaan, yang kedua juga bisa dilihat dari harga minyak yang naik. Jadi mungkin orang-orang sudah bergeser ke listrik. Jadi menyebabkan si Astra ini merasa otomotifnya mengalami penurunan, sehingga dia tidak akan mungkin PT Astra ini perusahaan besar dia akan menulis di laporan keuangan itu bangkrut, itu tidak mungkin. Jadi sehingga dia menggunakan di PSAK 48 yang dimana adalah impairment loss. Oke. Dari tiga perusahaan ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Jadi 3 perusahaan ini Bu, karena berdiri di 3 industri berbeda, berarti juga kebijakan yang mereka ambil sekaligus juga daya jual mereka itu pasti beda-beda Bu. Kayak misal Telkom itu ya contoh aset tetapnya seperti yang kita bisa tahu tiang, habis itu juga kabel-kabel listrik mereka, sama kalau aset tidak berwujud mereka ya seperti yang kita tahu Telkom ini kan dia mengalirkan sinyal-sinyal radio ya Bu, kayak gitu. Tapi kalau untuk Microsoft kita kan tahu sendiri Bu, Microsoft tuh kita pakai tutorial ngetik dan segala macam itu lebih ke aset tidak berwujudnya Bu. Oke. Dari pertanyaan tadi yang saya tanya perbedaannya ini, saya bisa nyambung ke pertanyaan si Zevia tadi. Pertanyaan Zevia tadi, apakah bisa Bu perusahaan itu menggunakan dua metode tadi? Apa aja metodenya? Metode biaya sama revaluasi. Jawabannya bisa. Asal misal nih di PT Telkom dia punya mobilnya 5. Tapi di laporan keuangannya dia membuat 3 mobil pakai metode biaya, 2 mobil menggunakan metode revaluasi, itu tidak boleh. Jadi boleh beda aset, misal mobil dicatatnya menggunakan metode biaya, tapi si ibaratnya gedung digunakan pakai metode revaluasi, itu boleh karena beda aset ya. Tapi kalau dia sama asetnya semacam dan ditulisnya di laporan yang sama, itu tidak boleh. Paham nggak sampai di sini? Paham? Nah, jadi tadi Zevia pertanyaannya saya ulang lagi, apakah boleh nih Bu perusahaan menggunakan dua metode ini yang berbeda-beda? Boleh. Yang tadi, kalau misalkan si Microsoft atau si Astra ini kan banyak nih anak-anaknya, banyak banget ya. Dia ada selain otomotif dia ada tambang, ada apa lagi? Astra banyak lah, apalagi banyak. Nah dia bisa, misal mau tulis kendaraan, dia nulisnya dipakai metode biaya, boleh. Tapi nanti tiba di aset lain, dia menggunakan metode revaluasi, boleh. Atau dia menggunakan metode biaya, semua boleh juga, gitu ya. Tapi pada intinya, perusahaan yang menggunakan metode biaya itu adalah pencatatan yang sangat sederhana, biasanya.
Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dia menggunakan revaluasi yang dimana nilai wajarnya itu dimasukkan ke dalam nilainya, perhitungannya. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita ini masuk ke kesimpulan. Cukup. Oke, cukup. Berarti kita ketemu minggu depan lagi di pertemuan 12. Silakan dicek aja di LMS-nya ya tentang apa, nanti kita masuk seperti minggu ini juga. Oke, ini kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Jadi tadi ada aset tetap yang diatur di dalam PSKK 16, yang dimana dia adalah penyusutan atau penurunan nilainya menggunakan depresiasi. Terus PSKK 19 adalah intangible asset yang dimana penurunan nilainya disebut dengan amortisasi. Oke, terus ini ada R&D. R&D adalah research dan development yang tadi saya jelaskan di Microsoft. Oke, sampai di sini saya sekali lagi ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, mungkin cukup perkuliahan tatap muka ke-11 kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, sebelum saya tutup, saya mau dengar lagi sekali lagi regular 1